wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurdalia Ena Batai dengan NPM 0227240809 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya pada sektor keuangan berbasis syariah, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Kenapa topik ini penting? Karena pertama, Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Yang kedua, potensi pasar syariah yang sangat besar. Ketiga, kebutuhan sistem keuangan yang adil, stabil, dan efektif. Yang keempat, perbankan syariah menjadi salah satu pilar ekonomi halal nasional. Namun industri ini tidak bisa berkembang sendiri tanpa peran regulator. Dan salah satu aktor utama yang berperan besar adalah Bank Indonesia, bukan hanya sebagai bank sentral tetapi sebagai penggerak ekosistem ekonomi syariah nasional. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, artinya kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sangat besar, namun potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal tanpa dukungan kuat dari regulator keuangan, salah satunya Bank Indonesia. Sebagai bank sentral yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, perbankan syariah bukan hanya sekedar pilihan alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga hadir sebagai solusi keuangan yang lebih berkeadilan, transparan, dan etis. Karena itu, memahami bagaimana Bank Indonesia mendorong pengembangan industri ini menjadi hal yang sangat penting, baik bagi akademisi, mahasiswa, pelaku industri, maupun masyarakat. Di video ini kita akan membahas secara lengkap. Yang pertama, apa itu perbankan syariah? Yang kedua, peran Bank Indonesia dalam industri syariah. Yang ketiga, inisiatif dan kebijakan yang dijalankan BI. Yang keempat, dukungan terhadap UMKM syariah. Yang kelima, tantangan dan arah masa depan. Semoga penjelasan ini bisa menjadi referensi mendalam bagi teman-teman semua. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, pengertian dan landasan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip ini tidak hanya melarang unsur riba yang identik dengan bunga, tetapi juga melarang praktik yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, spekulasi, dan aktivitas tanpa dasar transaksi yang nyata. Artinya, setiap transaksi harus dilakukan dengan akad yang jelas, adil, diketahui kedua belah pihak, dan memiliki manfaat yang nyata dalam kegiatan ekonomi. Ciri utama perbankan syariah bukan sekedar mengganti bunga menjadi bagi hasil, tetapi bagaimana sistem tersebut membangun hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Transaksi dilakukan berdasarkan pembiayaan aset nyata, bukan sekedar penyaluran, dan berbasis perhitungan bunga. Prinsip ini membuat ekonomi berjalan lebih produktif dan mengurangi potensi ketidakadilan finansial. Selain itu, tujuan utama perbankan syariah bukan
bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan, pemerataan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah dianggap lebih stabil dalam menghadapi krisis karena tidak bergantung pada instrumen spekulatif. Dengan fondasi filosofis dan moral yang kuat, perbankan syariah menjadi bagian penting dari ekonomi halal, dengan menjadikan Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Nah, pengertian dan landasan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip ini tidak hanya melarang unsur riba yang identik dengan bunga, tetapi juga melarang praktik yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, spekulasi, dan aktivitas tanpa dasar transaksi yang nyata. Artinya, setiap transaksi harus dilakukan dengan akad yang jelas, adil, diketahui kedua belah pihak, dan memiliki manfaat yang nyata dalam kegiatan ekonomi. Ciri utama perbankan syariah bukan sekedar mengganti bunga menjadi bagi hasil, tetapi bagaimana sistem tersebut membangun hubungan kemitraan antara bank dan nasabah. Transaksi dilakukan berdasarkan pembiayaan aset nyata, bukan sekedar penyaluran, dan berbasis perhitungan bunga. Prinsip ini membuat ekonomi berjalan lebih produktif dan mengurangi potensi ketidakadilan finansial. Selain itu, tujuan utama perbankan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan, pemerataan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah dianggap lebih stabil dalam menghadapi krisis karena tidak bergantung pada instrumen spekulatif. Dengan fondasi filosofis dan moral yang kuat, perbankan syariah menjadi bagian penting dari ekonomi halal, dengan menjadikan Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Nah, peran strategis Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai bank sentral yang mengatur stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Meski pengawasan industri perbankan kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Industri tetap memiliki peran besar dalam pengembangan ekosistem perbankan syariah. Peran tersebut meliputi pengembangan instrumen moneter syariah, menetapkan kebijakan sistem pembayaran syariah, memperkuat infrastruktur keuangan syariah, serta meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat. Nah, dengan kata lain, Bank Indonesia membentuk fondasi teknis yang kebijakan agar industri syariah dapat tumbuh kokoh dan kompetitif. Selain itu, BI menjadi motor pendorong integrasi ekonomi syariah dengan sektor real seperti UMKM, pesantren, industri halal, dan pariwisata halal. Ini memperlihatkan bahwa perbankan syariah tidak hadir berdiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Islam yang lebih luas. Regulasi dan kebijakan syariah yang diterbitkan BI. Salah satu langkah penting Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah adalah menerbitkan berbagai regulasi dan instrumen moneter berbasis syariah.
Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan sesuai syariah. Pertama, BI menyediakan instrumen moneter syariah yang digunakan untuk operasi pasar terbuka. Instrumen ini menjadi sarana bagi bank syariah untuk mengelola likuiditas tanpa menggunakan sistem bunga. Contohnya seperti Sukuk Bank Indonesia di instrumen pembiayaan berbasis akad syariah lainnya. Yang kedua, BI mendorong standarisasi akuntansi dan pelaporan keuangan bank syariah agar laporan keuangan bersifat kredibel, seperti dipercaya dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini penting agar masyarakat yakin bahwa dana yang mereka simpan benar-benar dikelola secara halal. Yang ketiga, BI menetapkan pengaturan terkait produk perbankan syariah. Setiap produk harus mempunyai akad yang jelas, mengikuti fatwa syariah, dan memenuhi unsur keadilan bagi nasabah. Hal ini menjawab kekhawatiran masyarakat yang sering bertanya apakah bank syariah benar-benar bebas dari riba atau sekedar mengganti istilah. Dengan regulasi yang kuat, industri dapat berkembang dengan fondasi yang sehat dan terarah. Kita masuk dengan pemasaran, edukasi, dan peningkatan literasi. Salah satu masalah utama dalam perkembangan perbankan syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat. Banyak yang masih belum mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil bekerja. Atau masih menganggap bank syariah sama seperti bank konvensional tetapi hanya berganti istilah. Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia meluncurkan berbagai program sosialisasi, kampanye publik, dan pendidikan. Kegiatan seperti seminar nasional, workshop keuangan syariah, publikasi buku, program literasi di kampus dan pesantren, hingga festival ekonomi syariah tingkat nasional menjadi bukti komitmen BI dalam meningkatkan awareness masyarakat. Selain itu, BI memanfaatkan media digital seperti konten edukatif, webinar, dan kampanye media sosial untuk menjangkau generasi muda. Efeknya adalah meningkatkan minat masyarakat membuka rekening syariah serta meningkatnya perhatian akademisi dan pelajar terhadap kajian ekonomi Islam. Digitalisasi dan pembangunan infrastruktur. Kemajuan teknologi menjadi kunci dalam bersaing di era modern. Karena itu, Bank Indonesia mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran syariah yang aman, efisien, dan terintegrasi. Pengembangan digital banking syariah memungkinkan layanan dilakukan tanpa harus datang ke kantor cabang. Sistem kris yang diadaptasi dalam konteks syariah juga mempermudah transaksi digital dalam ekosistem halal seperti pesantren, UMKM halal, hingga wisata halal. Selain itu, BI membuka ruang bagi lahirnya finansial syariah, memberikan pembiayaan digital tanpa bunga, serta menghubungkan pelaku usaha dengan investor berbasis syariah melalui platform digital. Upaya ini membuat perbankan syariah semakin mudah diakses dan tidak lagi dianggap tertinggal secara teknologi. Kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan. Bank Indonesia mendorong kerjasama lintas lembaga untuk memperkuat ekosistem syariah secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan
menghubungkan bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, koperasi syariah, asuransi syariah, finansial syariah, hingga lembaga zakat dan wakaf. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan serta menghubungkan pembiayaan syariah dengan sektor real agar lebih produktif. Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya menjadi industri finansial tetapi juga menjadi pendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, pengembangan SDM dan pelatihan. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan industri perbankan syariah. Bank Indonesia menyadari bahwa memiliki sistem dan regulasi yang baik tidak cukup tanpa tenaga kerja yang memahami prinsip syariah secara mendalam. Oleh karena itu, BI menyelenggarakan pelatihan untuk pegawai bank syariah, memberikan sertifikasi khusus mendukung riset akademik, menyediakan pelatihan untuk praktisi, bahkan bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum ekonomi syariah. Ini semua dilakukan agar lahir tenaga profesional yang mampu menjalankan industri syariah secara benar. Nah, dukungan terhadap UMKM berbasis syariah. UMKM merupakan fondasi ekonomi Indonesia, sehingga BI memberikan perhatian besar untuk mengintegrasikannya ke dalam ekosistem ekonomi syariah. Dukungan diberikan melalui fasilitas pembiayaan berbasis akad syariah, pengembangan bisnis, pesantren, pendampingan, sertifikasi halal, serta program peningkatan kapasitas usaha. Dengan dukungan ini, UMKM tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga mendapatkan edukasi bisnis sehingga mereka bisa naik kelas. Integrasi UMKM dengan pembiayaan syariah membantu memperluas pangsa pasar ekonomi halal dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Nah, tantangan dalam pengembangan perbankan syariah. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, kompetisi dengan bank konvensional yang sudah mapan, keterbatasan teknologi di wilayah tertentu, serta kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki persepsi negatif atau ragu apakah bank syariah benar-benar bebas riba. Tantangan berbasis ini harus diatasi dengan edukasi yang lebih intensif dan pelaksanaan prinsip syariah yang transparan di lapangan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kita simpulkan, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari regulasi, penguatan instrumen moneter syariah, digitalisasi, pengembangan SDM, sampai dukungan langsung kepada UMKM dan ekosistem halal nasional. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, industri perbankan syariah diharapkan dapat semakin berkembang, dipercaya masyarakat, dan mampu bersaing secara global. Indonesia bukan hanya menjadi pasar
terbesar tetapi juga bisa menjadi pelopor ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Akhirnya, semoga perkembangan perbankan syariah membawa manfaat bukan hanya secara ekonomi tetapi juga dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Itulah kesimpulan dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dukungan terhadap UMKM berbasis syariah. UMKM merupakan fondasi ekonomi Indonesia sehingga BI memberikan perhatian besar untuk mengintegrasikannya ke dalam ekosistem ekonomi syariah. Dukungan diberikan melalui fasilitas pembiayaan berbasis akad syariah, pengembangan bisnis, pesantren, pendampingan, sertifikasi halal, serta program peningkatan kapasitas usaha. Dengan dukungan ini, UMKM tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga mendapatkan edukasi bisnis sehingga mereka bisa naik kelas. Integrasi UMKM dengan pembiayaan syariah membantu memperluas pangsa pasar ekonomi halal dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Nah, tantangan dalam pengembangan perbankan syariah. Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, kompetisi dengan bank konvensional yang sudah mapan, keterbatasan teknologi di wilayah tertentu, serta kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki persepsi negatif atau ragu apakah bank syariah benar-benar bebas riba. Tantangan berbasis ini harus diatasi dengan edukasi yang lebih intensif dan pelaksanaan prinsip syariah yang transparan di lapangan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kita simpulkan Bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari regulasi, penguatan instrumen moneter syariah, digitalisasi, pengembangan SDM, sampai dukungan langsung kepada UMKM dan ekosistem halal nasional. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, industri perbankan syariah diharapkan dapat semakin berkembang, dipercaya masyarakat, dan mampu bersaing secara global. Indonesia bukan hanya menjadi pasar terbesar tetapi juga bisa menjadi pelopor ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Akhirnya, semoga perkembangan perbankan syariah membawa manfaat bukan hanya secara ekonomi tetapi juga dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Itulah kesimpulan dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.